Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada hari ini bersama Ibu Yeni. Apa kabar anak-anakku siswa-siswi kelas 10 Tata Boga? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberi kemudahan, kelancaran, dan semangat untuk melakukan pembelajaran. Ya, pada hari ini kita akan kembali pada mata pelajaran kepariwisataan. Materi yang akan kita pelajari hari ini pada industri pariwisata dengan kompetensi dasar memahami industri pariwisata dan mengelompokkan industri pariwisata. Siswa-siswi kelas 10 Tata Boga, pernahkah kalian melakukan perjalanan pariwisata? Lalu, apa tujuan kalian melakukan perjalanan tersebut? Ya, mungkin beberapa ada yang ingin menikmati keindahan panorama tersebut, atau sekedar ingin berbelanja, dan atau mungkin hanya ingin memenuhi rasa keingintahuan terhadap wisata atau objek yang kalian kunjungi itu. Nah, jadi segala hal yang berhubungan dengan perjalanan pariwisata kita sebut dengan kegiatan pariwisata. Lalu, apa saja yang perlu kita pahami mengenai pariwisata? Nah, untuk itu mari kita pelajari dan simak materi pada hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah wisatawan, pariwisata, dan kepariwisataan. Lalu, tahukah kalian apa bedanya dari ketiga kata tersebut? Ya, mari kita pelajari bersama. Untuk arti dari wisatawan yaitu setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan kunjungannya. Sedangkan untuk pariwisata yaitu perjalanan untuk bersenang-senang, mengunjungi objek atau atraksi wisata dan menyaksikan secara langsung adat istiadat daerah, tetapi bukan untuk mencari penghasilan. Dilakukan lebih dari 24 jam sehingga memerlukan akomodasi seperti transport, restoran, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pengertian kepariwisataan yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata atau hospitality industry yang tumbuh karena perbedaan, keunikan, kearifan lokal baik berupa alam, flora, fauna, dan cipta karsa manusia. Nah, pariwisata sendiri ini memiliki beberapa sejarah. Yang pertama, kita akan pelajari sejarah pariwisata di dunia. Pada zaman dahulu, orang melakukan perjalanan karena berbagai tujuan, di antaranya yaitu mencari makan dan minuman, kebutuhan tempat tinggal, kehormatan, ataupun kekuasaan. Nah, adapun beberapa rangkaian perjalanan di dunia, yaitu contohnya yang pertama dilakukan oleh Marco Polo, berupa perjalanan dari Eropa ke Tiongkok, Ibnu Battuta dari Afrika ke Mekah, Christopher Columbus dari Spanyol ke Barat. Lalu ada Vasco da Gama pada tahun 1498 dengan menjelajahi 5 benua, serta ada James Cook yang menjelajahi Selandia Baru dan Australia Timur. Dari sejarah-sejarah ini atau perjalanan ini, inilah yang membentuk suatu pariwisata dan meninggalkan sejarah pariwisata di dunia. Selain sejarah pariwisata di dunia, ada pula sejarah pariwisata di Indonesia. Nah, kita akan pelajari bagaimana terbentuknya pariwisata di Indonesia. Jadi, pertama pada abad ke-8 pada masa purba, terdapat beberapa panel di Candi Borobudur yang menggambarkan penjualan makanan, minuman, menggambarkan orang tengah bersenang-senang, penginapan, dan lain sebagainya yang terukir atau berada di Candi Borobudur tersebut. Nah, pada abad ke-14, Kakawin Negara Kertagama mencatat bahwa Hayam Wuruk telah mengelilingi kerajaan Majapahit yang kini menjadi daerah di Jawa Timur menggunakan bedati dengan iring-iringan pejabat negara.
Lalu pada abad ke-15 terdapat sebuah catatan perjalanan Bujangga Manik, seorang resi pengelana Hindu dari Pakuan Pajajaran yang menciptakan atau menceritakan perjalanannya keliling Pulau Jawa menuju ke Bali. Meskipun perjalanannya hanya bersifat ziarah, namun terkadang ia menghabiskan waktunya seperti pelancong zaman modern untuk duduk-duduk, mengipasi badannya dan menikmati pemandangan yang dilakukan di Gunung Gede atau yang saat ini disebut sebagai titik tertinggi dari kawasan Pakuan. Pada abad ke-19, di mana masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, daerah Hindia Belanda menjadi daya tarik dan Gubernur Jenderal memutuskan untuk membentuk sebuah biro wisata. Pada abad ini, hotel-hotel mulai bermunculan dan wilayah Bali mulai dikenal oleh wisatawan mancanegara. Pada tanggal 1 Juli 1947 atau setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia mulai menghidupkan sektor pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hingga pada tahun 2011, pemerintah Indonesia menetapkan Wonderful Indonesia sebagai manajemen atau merek baru pariwisata Indonesia untuk semakin memperkenalkan atau memperluas sektor pariwisata di Indonesia. Itulah sejarah pariwisata di Indonesia dan di dunia. Sekarang kita akan mempelajari jenis produk pariwisata di mana ada 3 unsur. Yang pertama yaitu daya tarik destinasi atau tourist destination, fasilitas atau tourist facilities, dan yang ketiga yaitu transportasi atau transportation. 3 unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang membentuk produk wisata. Sebagai contoh, jika suatu daerah memiliki potensi alam yang indah tetapi belum dilengkapi dengan fasilitas penginapan atau transportasi, maka daerah tersebut belum bisa menjadi produk wisata yang bisa dijual kepada wisatawan. Pun beberapa jenis objek wisata dikategorikan menjadi 3. Yang pertama wisata alam, yang kedua yaitu wisata budaya, dan yang ketiga yaitu wisata belanja. Contoh wisata alam yaitu seperti pantai, pada gambar adalah Raja Ampat di Papua yang merupakan taman laut terbesar di Indonesia. Dan ada juga wisata budaya seperti museum, dan wisata belanja ada wisata belanja di pasar tradisional dan pasar modern. Di gambar tersebut terdapat pasar apung yang terdapat di Banjarmasin yang sangat terkenal di Indonesia ini. Adapun unsur-unsur industri pariwisata diantaranya yaitu akomodasi, jasa boga dan restoran, transportasi dan jasa angkutan, tempat penukaran uang, atraksi wisata, cenderamata, dan biro perjalanan. Nah, siswa-siswi kelas 10 Tata Boga, karena jurusan yang kalian ambil adalah Tata Boga, maka kita berperan dalam pengadaan jasa boga dan restoran, di mana hal tersebut sangat dibutuhkan di sektor pariwisata sebagai unsur yang menjadi daya tarik tersendiri oleh wisatawan. Ya, itulah materi pariwisata atau industri pariwisata pada hari ini. Semoga cukup menjelaskan dan dapat dipahami terkait gambaran bagaimana pariwisata dan sejarah pariwisata yang ada di Indonesia. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.